Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Selasa tanggal 1 November 2022, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 10 ayat 19. Berkata demikian, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, berbicara didasari akal budi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada saja tipe orang yang kesukaannya adalah banyak bicara, dan sebaliknya ada juga yang sifatnya pendiam atau tidak banyak bicara. Hal ini bisa kita lihat secara fakta bahwa seseorang mungkin akan menghabiskan waktunya hanya untuk sekedar berbincang-bincang dengan temannya. Mereka menghabiskan waktu dari pagi hingga sore, bahkan sampai malam. Kira-kira apa yang mereka perbincangkan dengan begitu lama? Mungkin mereka sudah mulai mempersoalkan ini dan itu, menggosip orang lain sambil tertawa terbahak-bahak. Di lain pihak, ada orang asik dengan dirinya sendiri, tidak mau bicara, bahkan ketika orang lain menanyakan sesuatu kepadanya, dia diam 1000 bahasa. Lantas bagaimana hubungan kedua sifat ini dengan firman Tuhan hari ini yang mengatakan bahwa banyak bicara pasti ada pelanggaran dan orang yang menahan bibir adalah berakal budi. Tentu diam 1000 bahasa dan tak bicara bukan juga orang yang berakal budi. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini, Amsal mau mengingatkan setiap orang tentang bagaimana sikap yang benar sebelum berbicara, yaitu yang pertama, periksa dulu apakah yang akan kita katakan baik untuk orang lain. Hal ini perlu untuk meneliti apakah nantinya yang kita ucapkan menyakiti, menyusahkan, menghina, mempermalukan, dan membuat orang lain sedih. 2. Periksa dulu apakah yang akan kita katakan itu benar. Bisa saja ucapan-ucapan kita penuh kebohongan dan tidak benar, hanya untuk supaya kita dipandang baik oleh orang lain. 3. Periksa dulu apakah yang akan kita katakan itu bermanfaat. Jika itu malah akan mendatangkan atau merendahkan orang lain atau tidak menjadi berkat dan tidak ada manfaatnya sama sekali, jangan katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika hal tersebut di atas kita lakukan, kita sudah berada dalam jalur yang berakal budi. Oleh karena itu, saringlah setiap perkataan agar kita tidak jatuh dalam dosa. Pergunakanlah bibir dan mulut untuk mengucapkan kata-kata yang berguna dan menghasilkan berkat dan membawa sukacita bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar di pagi ini. Mampukan kami untuk berbicara dengan hikmat dan akal budi, memakai bibir atau lidah secara hati-hati. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami untuk berbicara dan mengeluarkan rangkaian kata-kata bijak, benar, berguna, dan menjadi berkat bagi orang lain, serta mampukan kami untuk menghindari dari perkataan yang dapat menyakiti perasaan orang lain, kata-kata kotor, kata-kata dusta, dan provokasi. Kami rindu supaya
hidup kami menjadi berkat dan sukacita bagi sesama, dan tidak jatuh ke dalam dosa. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini yang masih kecil, remaja, para orang tua, lansia, dan semua hamba-hamba Tuhan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya, buatlah usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan; yang lemah, kiranya Tuhan topang; dan yang bersedih, kiranya Tuhan hibur. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.